Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia, umat Islam di Indonesia pada tahun 2022 mencapai hampir 238 juta jiwa. Sedangkan posisi kedua ditempati penduduk beragama Kristen Protestan sebanyak 20,5 juta jiwa, dan disusul oleh pemeluk agama Kristen Katolik yang mencapai 8,5 juta jiwa. Jumlah umat Kristen di Indonesia tersebut kebanyakan tinggal di Indonesia bagian timur. Daerah mayoritas umat Kristen di Indonesia adalah Papua, Ambon, dan Sulawesi Utara. Lantas, kenapa agama Kristen di Indonesia bagian timur selalu berkembang pesat? Masuknya agama Kristen ke Indonesia berawal dari bangsa Portugis yang mendarat di Aceh, kemudian ke wilayah timur Indonesia, dan penyebaran agama Kristen kemudian lebih berkembang di wilayah timur Indonesia. Namun, ada teori juga yang menyatakan bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia sudah ada sejak lama, jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah bangsa Eropa, yang menyebutkan bahwa ada sebuah gereja yang berdiri di wilayah Barus, Tapanuli Tengah, dan di wilayah Sumatera Utara. Penyebaran agama Kristen di wilayah timur Indonesia diterima baik oleh masyarakat di sana, sehingga wilayah timur Indonesia menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pemeluk agama Kristen terbanyak di Indonesia. Selain di wilayah timur Indonesia, agama Kristen juga banyak dipeluk oleh masyarakat keturunan etnis Tionghoa. Namun, pada akhirnya sebagian etnis Tionghoa kemudian benar-benar memeluk agama Kristen, meskipun tidak semuanya. Hampir sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia saat ini memeluk agama Kristen. Pengaruh bangsa penjajah Kristen adalah salah satu agama yang mulai masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-16. Penyebaran agama Kristen di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis, sebagai negara kepulauan, dan penjajahan oleh bangsa Barat. Mayoritas agama yang berkembang di Indonesia bagian timur adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik, karena pengaruh penjajahan Belanda dan Portugis. Ketika bangsa Barat melakukan pelayaran samudera, mereka menggaungkan semboyan 3G, yaitu gold, atau kekayaan, glory, atau kejayaan, dan gospel, atau penyebaran agama. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tujuan utama bangsa Portugis saat itu adalah wilayah Maluku, yang merupakan pusat rempah-rempah di Indonesia. Selain mencari rempah-rempah, sesuai semboyannya, bangsa Portugis juga menyebarkan ajaran agama Kristen Katolik kepada penduduk Maluku. Bahkan, bangsa Portugis diizinkan untuk membangun benteng-benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, pedagang, sekaligus pusat penyebaran agama di wilayah Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Di tengah upayanya mencari kekayaan, bangsa Portugis juga melaksanakan misi yang bernama Jesuit, sehingga setiap berkunjung ke suatu tempat, maka dia akan melakukan penyebaran Injil. Bangsa Portugis juga menggunakan berbagai cara, serta metode, untuk menyebarkan ajaran Kristen Katolik kepada penduduk di wilayah Maluku. Adapun beberapa misionaris ternama yang menyebarkan ajaran Kristen Katolik di Maluku adalah Gonzalo Veloso dan Simon Vaz. Simon Vaz merupakan orang pertama yang mengkristenkan penduduk Ternate, termasuk salah satunya adalah Sultan Ternate, sekitar tahun 1533 sampai 1534. Dalam perkembangannya, tepatnya pada tahun 1575, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku, dan kedudukannya digantikan oleh Belanda pada era VOC. Datangnya bangsa Belanda membawa pengaruh pada agama Kristen Protestan. Belanda juga dengan tegas melarang berbagai kegiatan agama Kristen Katolik, dan memulai penyebaran ajaran Kristen Protestan. Hal ini dilakukan karena mayoritas penguasa VOC beragama Protestan, sehingga mereka mengusir para imam Katolik berkebangsaan Portugis, dan menggantinya dengan pendeta Protestan dari Belanda. Bahkan, para imam Katolik yang ketahuan masih melanjutkan penyebaran ajarannya, akan dihukum mati oleh Belanda. Salah satu imam Katolik yang tewas dibunuh VOC bernama Pastor Egidius de Abreu SJ, yang dibunuh di Kastel Batavia, pada tahun 1624.
Pada tahun 1619, pendeta Belanda, yaitu Pendeta Hulsebos, telah mendirikan jemaat pertamanya di Jakarta. Pemerintah Belanda juga banyak mendirikan gereja Kristen Protestan pertama di daerah Maluku, yang disebut sebagai De Protestantse Kerk in Nederlandse Indie, atau yang lebih dikenal dengan nama Indische Kerk, pada tahun 1605. Setelah Indische Kerk berdiri, gereja-gereja etnis besar lain mulai dibangun juga di Indonesia Timur, seperti Gereja Protestan Maluku, dan Gereja Masehi Injili di Timor. Selain di wilayah Maluku dan Timor, ajaran agama Kristen juga mengalami perkembangan yang signifikan di daerah Sulawesi dan Papua. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda menjadikan agama Kristen dan Katolik dapat hidup, serta berkembang di Indonesia Timur hingga sekarang. Pengaruh agama Kristen Protestan dan Katolik di Indonesia bagian Barat tidak begitu besar. Hal ini karena sebagai pusat pemerintahan, wilayah Indonesia bagian Barat juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara Timur Tengah dan Tiongkok, yang menyebabkan perkembangan Islam lebih pesat. Mengapa mayoritas orang Papua beragama Kristen? Mayoritas orang Papua beragama Kristen karena pengaruh misionaris Kristen yang datang ke wilayah itu sejak abad ke-19. Misionaris dari berbagai gereja dan organisasi Kristen datang ke Papua, dan berusaha untuk menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk asli. Gereja-gereja Kristen kemudian didirikan di berbagai wilayah Papua, dan akhirnya agama Kristen menjadi agama yang dominan di sana. Selain itu, sebagian besar orang Papua menganggap agama Kristen sebagai simbol pemersatu dalam konteks pembentukan negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, meskipun mayoritas orang Papua beragama Kristen, masih ada sejumlah kecil orang yang menganut agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Buddha, serta beberapa menganut agama asli Papua seperti kepercayaan, atau yang sering disebut sebagai aliran kebatinan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.